Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul menjalani kehidupan kita ini dengan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja. Di sini saya ingin menjabarkan laporan keuangan masjid, yang dimana laporan keuangan masjid ini saya mengambil masjid yang berada di dekat rumah saya, yaitu Masjid Tropicana Cikarang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adli Muzaki, NIM 180430069. Di sini saya ingin melengkapi tugas pembuatan video untuk penjabaran laporan keuangan Masjid Tropicana Cikarang. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluannya. Untuk pendahuluannya, sebagaimana yang dinyatakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 yang menyatakan bahwa masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang pelaporan keuangannya itu harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya atau yang kita sebut dengan takmir, dan menjadikan institusi masjid ini adalah sebagai organisasi nirlaba di bidang keagamaan. Maka dari itu, untuk lembaga masjid itu harus dan berhak itu membuat laporan keuangan yang bertanggung jawab dan melaporkan kepada pengguna laporan keuangan kelembagaan masjid. Masih sangat banyak itu masjid yang belum menerapkan PSAK nomor 45, termasuk dari Masjid Tropicana Cikarang ini dalam menyusun laporan keuangannya. Oleh karena itu, dalam pengerjaan tugas ini, saya menyusun laporan keuangan Masjid Tropicana Cikarang, yang dimana Masjid Tropicana Cikarang ini terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, tepatnya di Jalan Taman Tropicana Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur. Sebagaimana bentuknya, masjid ini didominasi oleh warna putih bercadak abu di atasnya untuk eksteriornya. Di sisi lain, untuk hal penyusunan laporan keuangan, baik itu bendahara ataupun pengurus masjid sekalipun, itu belum sepenuhnya merealisasikan serta menerapkan penyusunan yang sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu ketentuan dalam PSAK 45 untuk laporan keuangan entitas nirlabanya. Tentunya menjadikan untuk saat ini hanya membuat laporan keuangan yang simple, sederhana, dan mudah dimengerti. Maka dari itu saya melakukan pembuatan laporan keuangan Masjid Tropicana ini khusus untuk bulan Januari 2020. Lanjut untuk pembahasannya. Yang pertama, untuk daftar perlengkapan Masjid Tropicana. Bisa kita lihat daftarnya. Untuk perlengkapan Masjid Tropicana per 1 Januari itu totalnya sebesar 1.716.000. Dan untuk sisanya per 31 Januari perlengkapannya itu hanya bersisa Rp636.000. Dan untuk rancangan daftar perkiraannya, di sini kita bisa lihat ya, ada dimulai dari nomor 1 itu aset, nomor 2 itu dimulai dari kewajiban utang, nomor 3 itu aset neto, nomor 4 itu ada pendapatan, nomor 5 dan nomor 6 itu ada beban. Ya, lanjut saja. Di sini untuk menghitung saldo awal dari laporan keuangannya. Untuk saldo kas dan setara kasnya itu berjumlah 78.055.192, dan untuk perlengkapan per 1 Januari 2020 itu sebesar 1.716.000 sesuai dengan daftar perlengkapan yang di atas tadi bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya juga untuk luas dari tanah Tropicana itu sebesar 1,8 hektar kurang lebih, dengan harga per meternya ternyata di sini cukup mahal, yaitu sebesar 2 juta per meternya. Maka kita bisa dapat untuk harga perolehan tanah dari Masjid Tropicana itu sebesar 3.606.000.000 rupiah. Dan di sini diperkirakan untuk harga perolehan bangunannya itu sebesar 3,7 miliar atau 3.700.000.000. Dan kita bisa tahu juga peralatan dari Masjid Tropicana di bawah tabel ini ada di bawah,
nanti saya akan jabarkan. Ini untuk peralatannya sebesar Rp43.210.000. Maka di sini untuk akumulasinya bisa diperoleh dari harga perolehan bangunannya sebesar 3,7 miliar dibagi dengan kira-kira saya ambil umur ekonomisnya sebesar 20 tahun, maka kita dapat untuk penyusutannya itu sebesar 185 juta per tahun. Lanjut untuk akumulasi penyusutan peralatannya, kita bisa lihat jumlahnya. Untuk harga perolehannya itu sebesar 43.210 yang tadi kita sebutkan di atas, dan untuk bebannya itu sebesar 4 juta. Untuk beban penyusutan per bulan itu hanya menginjak 339.876. Maka di sini kita bisa dapat untuk akumulasi penyusutan per Januari itu sebesar 2.341.786. Lanjut untuk penerapan aset netonya. Nah, untuk aset netonya kita bisa lihat ya. Yang pertama itu aset neto tidak terikat dengan jumlah 91.459.406, dan untuk jumlah aset neto terikat temporernya itu sebesar 29.180.000, dan untuk jumlah dari terikat permanen itu sebesar 7.121.000.000. Lanjut untuk neraca saldo, kita bisa lihat di sini neraca saldonya ini dari Masjid Tropicana, ini saya salah nulis ya, harusnya 1 Januari 2020 itu sebesar jumlahnya 7.428.981.192 rupiah. Lanjut untuk jurnal penerimaan dari Masjid Tropicana, jurnal penerimaan kasnya bisa kita lihat ya di sini. Untuk kas dan setara kasnya sebesar 12.080.000, dan untuk pendapatan infak masjidnya itu sebesar 10.980.000. Maka di sini untuk pendapatan infak sosialnya ya, khusus untuk Masjid Tropicana itu kepada pendapatan dari infak sosial itu sebesar 1.100.000. Lanjut untuk jurnal pengeluaran kasnya Januari 2020, ini bisa kita lihat di sini. Total dari bebannya khotib itu sebesar 2.125.000. Sedangkan untuk total dari serba-serbinya itu sebesar 38.808.540. Lanjut untuk kas dan setara kasnya sebesar 40.993.540. Lanjut lagi untuk tahap pengikhtisaran ya. Jadi tahap pengikhtisaran dari laporan Masjid Tropicana ini itu menginput merupakan output dari kegiatan akuntansi gitu pada badan usaha. Adapun untuk tahap-tahapannya ini sebagai berikut ya. Yang pertama itu dari neraca saldo. Nah, untuk neraca saldonya ini berjumlah 7.441.061.292 ya, bisa kita lihat. Lanjut untuk aset jurnal penyesuaian ya. Nah, di sini ada 3 komponen yang paling penting dari perlengkapan masjidnya itu yang kita bisa lihat di atas itu hanya tersisa sebesar 636.000. Maka di sini bisa kita lihat gitu untuk perlengkapan masjid yang terpakai yaitu bisa kita kurangi dari perlengkapan masjid awal bulan dikurangi dengan akhir bulan Januari tersebut, yaitu kita dapatkan 1.080.000. Dan untuk penyusutan peralatan per bulannya kira-kira sebesar 339.876. Maka di sini kita bisa lihat untuk penyusutan per tahun tadi kita udah dapat, maka kita nyari untuk penyusutan per bulan ya. Untuk penyusutan per bulannya itu sebesar 15.416.667 rupiah. Lanjut lagi untuk ayat jurnal penyesuaian dari Masjid Tropicana Cikarang per 31 Januari 2020 berjumlah sebesar 16.836.543. Nah, lanjut lagi untuk tahap pelaporan. Jadi sebelum menyusun laporan keuangan gitu, kita terlebih dahulu membuat yang namanya neraca lajur atau yang disebut dengan worksheet. Yang dimana neraca lajur itu fungsinya sebagai apa? Sebagai alat bantu gitu untuk menyusun laporan keuangan itu sendiri, agar kita tuh bisa tahu mana sih laporan keuangan ini bisa yang terdapat kesalahan-kesalahan terdapat di mana, seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk neraca lajur dari Masjid Tropicana Cikarang, kita bisa lihat di sini ya. Mungkin untuk kalau disebutkan satu-satu agak banyak, bisa kita lihat untuk jumlahnya, selisihnya sebesar berapa, dan totalnya pun di sini cukup banyak ya, udah menginjak sekitar 7 miliaran. Yang mana bisa kita lihat dari neraca lajur itu ya. Setelah neraca lajur itu selesai disusun gitu, langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan.
Adapun laporan keuangan Masjid Tropicana yang sesuai dengan PSAK 45 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada yang namanya laporan aktivitas. Jadi laporan aktivitas dari Masjid Tropicana bisa kita simpulkan di sini berdasarkan laporan aktivitas di atas gitu. Bisa kita lihat pada kolom perubahan aset neto yang isinya itu adanya penambahan ataupun pengurangan gitu aset neto pada akhir periode. Bisa kita jabarkan bahwa di sini terdapat penurunan aset neto pada bulan berjalan sebesar Rp31.267.143 dan penurunan tersebut itu dikontribusi oleh penurunan aset neto yang tidak terikat sebesar Rp16.950.476 serta diikuti dengan kenaikan aset neto yang terikat temporer ya sebesar Rp1.100.000. Maka di sini kita dapati juga untuk penurunan aset neto yang terikat permanen sebesar Rp15.416.667. Lanjut untuk laporan posisi keuangan ya. Seperti yang kita ketahui ya, laporan posisi keuangan itu khusus untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih berupa informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Yang dimana di sini bisa kita lihat dari laporan posisi keuangan Masjid Tropicana per 31 Januari 2020. Kita bisa simpulkan Masjid Tropicana Cikarang itu memiliki total aset per 31 Januari 2020 sebesar Rp7.210.372.263 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp64.260.000 dan aset non lancar sebesar Rp7.146.111.000 ya. Dan semuanya itu merupakan aset tetap gitu. Di sisi lain total aset netonya itu bisa kita lihat berkisar sebesar Rp7.272.372.263. Di sini untuk total aset netonya ya bisa kita lihat, dan untuk kewajibannya di sini ternyata tidak ada ya. Dan lanjut untuk laporan arus kasnya. Nah, untuk laporan arus kas ini kita harus difungsikan gitu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode, khususnya dalam periode pelaporan dari Masjid Tropicana itu sendiri ya. Nah, lanjut untuk laporan arus kasnya, kita ini bisa lihat ya cukup banyak, mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu. Yang pertama itu untuk arus kas bersihnya dari aktiva operasi sebesar Rp28.853.440, yang dimana kenaikan arus kas ini itu hanya terdiri dari kenaikan arus kas operasi bersih tentunya. Lanjut untuk jurnal penutupan. Jadi jurnal penutupan ini berguna gitu, digunakan itu untuk memindahkan akun pendapatan dan beban sehingga saldo akun tersebut itu akan menjadi nol gitu. Jadi mengenolkan saldo akun tersebut gitu, khususnya untuk pendapatan dan beban. Lanjut langsung saja untuk jurnal penutup dari Masjid Tropicana Cikarang per 31 Januari 2020. Ini jumlahnya sebesar Rp27.496.000 ya. Nah, lanjut untuk neraca saldo setelah penutupannya per 31 Januari 2020. Ini berjumlah dari aset lancar, terus aset tetap, lanjut kewajiban yang tidak ada, dan lanjut untuk aset netonya ini berjumlah keseluruhan sebesar Rp7.413.000.000 kira-kira sebesar itu. Lanjut, maka sini kita bisa simpulkan itu untuk menutupnya. Jadi Masjid Tropicana Cikarang ternyata itu belum menerapkan PSAK nomor 45 dalam menyusun laporan keuangannya, dan bendahara masjid ini itu hanya mencatat sebelumnya itu hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan kas saja gitu. Jadi hal ini karena bendahara ini belum betul-betul memahami gitu, belum sepenuhnya memahami bagaimana sih standar dan siklus yang ada gitu dalam penyusunan laporan keuangan, dan laporan keuangan masjid pun tidak memperlihatkan gitu dengan jelas apa saja sih asetnya, kewajibannya, dan asetnya itu yang dimiliki dari Masjid Tropicana itu sendiri gitu. Sehingga laporan keuangan itu pun tidak memperlihatkan gitu transaksi yang sebenarnya, karena tidak menerapkan dari PSAK nomor 45 itu sendiri gitu. Lanjut untuk poin kedua, itu bisa kita lihat dengan diterapkannya PSAK nomor 45 sebagaimana dari penyusunan laporan keuangan yang setelah saya buat, maka pengguna laporan keuangan ini bisa lebih mudah memahami dan membaca gitu laporan keuangan tersebut, sehingga menjadikan laporan keuangan ini lebih relevan dan dapat dibandingkan, serta kita bisa tahu juga untuk memperlihatkan dari transaksi yang sebenarnya. Mungkin sekian dulu dari video
penjabaran laporan keuangan Masjid Tropicana Cikarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya tutup, di sini saya akan memperlihatkan lampiran dari pengeluaran dan penerimaan kas Masjid Tropicana Cikarang per 31 Januari 2020. Nah, di sini saya meminta data dari pengeluaran dan penerimaan kas itu langsung dari bagian dari pengurus masjid tersebut ya. Nah, di sini bisa terlihat untuk Jumat pertama di sini mengeluarkan data dari pengeluaran penerimaan itu setiap Jumat yang perlu kita ketahui. Nah, ini untuk Jumat pertama dan Jumat kedua. Bisa kita lihat di sini Jumat pertama 3 Januari dan Jumat kedua itu 10 Januari. Nah, lanjut untuk Jumat ketiga itu 17 Januari. Nah, di sini pengeluaran cukup banyak karena di sisi lain Masjid Tropicana ini sedang berlangsung pembangunan. Langsung sini bisa lihat untuk pengeluaran dan penerimaan dari Masjid Tropicana ini sangat banyak di Jumat ke 4 ini ya. Jadi tadi Jumat ketiga dan sini Jumat keempat. Cukup banyak sekali untuk pengeluaran, dan sini bisa lihat juga untuk Jumat yang terakhir itu Jumat kelima. Untuk Jumat kelima cukup sedikit dari pengeluaran dari Masjid Tropicana. Seperti itu, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.